Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil, hidup seorang ibu bernama Sari yang memiliki seorang anak perempuan yang sangat ia cintai, Rina. Rina adalah satu-satunya kebahagiaan Sari setelah suaminya, Dedi, meninggal dalam sebuah kecelakaan saat Rina masih bayi. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kasih sayang. Sari bekerja keras sebagai penjahit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sementara Rina tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat. Meskipun kehidupan mereka tidak selalu mudah, Sari selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rina. Setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu memeluk Rina dengan lembut dan berbisik, "Anakku, ibu ingin kamu tahu, ibu akan selalu ada untukmu, selalu ada sampai akhir hidup ibu." Kata-kata itu menjadi janji yang tak pernah terucap oleh Rina, tetapi ia tahu betapa tulusnya kasih sayang ibunya. Saat Rina menginjak remaja, ia menjadi gadis yang cerdas dan bercita-cita tinggi. Dia ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar dan menjadi dokter, agar bisa membantu banyak orang seperti ibunya yang selalu bekerja keras. Sari merasa bangga dengan cita-cita Rina, namun hatinya juga terluka. Ia tahu bahwa hari-hari mereka bersama akan semakin sedikit. Namun, sebelum Rina berangkat ke kota untuk mengejar mimpinya, Sari memberikan sebuah kalung kecil yang terbuat dari perak. Kalung itu adalah hadiah yang diberikan oleh almarhum suaminya, Dedi. "Ini adalah warisan dari ayahmu. Nak, jaga baik-baik," kata Sari sambil memakaikan kalung itu di leher Rina. Rina menangis, merasa berat hati meninggalkan ibunya yang sudah berkorban begitu banyak. "Sari, kamu harus tahu, aku akan selalu ada di sini, menunggumu," kata Sari sambil memeluk Rina erat, memeluknya seperti saat Rina masih kecil. Dengan berat hati, Rina akhirnya pergi ke kota besar untuk mengejar cita-citanya, meninggalkan ibu tercinta di desa yang tenang. Namun, sebelum pergi, Rina berjanji untuk selalu kembali, untuk selalu menemani ibunya, dan tidak akan pernah melupakan pengorbanan yang telah diberikan ibunya. Namun, tanpa mereka tahu, takdir hidup membawa mereka pada jalan yang tak pernah mereka duga. Waktu berlalu begitu cepat, dan meskipun Rina sudah mulai menjalani kehidupan barunya di kota, ia tidak pernah lupa pada ibunya. Setiap minggu, ia menelepon Sari untuk berbicara, menceritakan tentang kehidupan barunya di kampus, tentang teman-teman baru, dan tentang semua impian yang sedang ia kejar. Sari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun terkadang suara Rina terdengar semakin jarang, semakin sibuk dengan kesibukannya yang baru. Namun, setiap kali Rina pulang ke desa, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri ibunya. Sari tampak lebih lelah, lebih banyak diam, dan tubuhnya semakin rapuh. Rina berusaha meyakinkan ibunya untuk pergi memeriksakan diri ke dokter. Namun Sari selalu menolak. "Ibu baik-baik saja, Nak. Ibu hanya capek karena bekerja terlalu keras," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Hati Rina semakin gelisah. Namun ia juga tahu bahwa ibunya adalah sosok yang sangat keras kepala. Suatu hari, ketika Rina pulang ke rumah, ia menemukan Sari sedang duduk di beranda dengan napas yang terengah-engah. Tubuhnya kurus, dan wajahnya tampak pucat. Mata Rina langsung berkaca-kaca melihat kondisi ibunya. "Ibu, kenapa tidak bilang kalau ibu sakit?" Rina bertanya dengan suara gemetar, hampir menangis. "Kita harus segera ke dokter. Jangan biarkan ibu menderita sendirian." Sari tersenyum lemah. "Kamu tidak perlu khawatir, Nak. Ibu cuma ingin kamu fokus pada masa depanmu. Ibu tak mau mengganggu mimpimu." Namun, malam itu, Rina memaksa ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter akhirnya memberitahu mereka bahwa Sari mengidap kanker stadium lanjut. Itu adalah berita yang begitu mengejutkan bagi Rina. Selama ini, ibunya sudah menahan rasa sakitnya seorang diri, menyembunyikan gejala-gejala yang semakin parah, hanya untuk tidak membuat anaknya cemas. Rina merasa dunia runtuh. Sari adalah segalanya baginya, dan mengetahui bahwa waktu yang tersisa bersama ibunya semakin pendek membuat hati Rina hancur. Ia memegang tangan ibunya erat,
mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Ibu, kita akan berjuang bersama. Kamu tidak akan sendirian, Ibu." Namun, Sari hanya mengangguk lemah. "Ibu ingin kamu bahagia, Nak. Jangan terlalu memikirkan Ibu. Kejar mimpimu, dan temani Ibu sampai akhir hayat Ibu. Itu sudah cukup untuk Ibu." Sari berusaha menunjukkan senyum meski tubuhnya semakin lemah. Namun, di balik senyum itu, Rina bisa merasakan ketakutan yang tersembunyi di mata ibunya. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan meninggalkan anak yang ia cintai. Tetapi Rina bertekad untuk memenuhi janji yang pernah ia buat, menemani ibunya hingga akhir hayatnya. Rina tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menggantikan rasa sakit yang telah dialami ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa kasih sayang yang mereka miliki satu sama lain adalah kekuatan yang tak akan pernah pudar. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Rina semakin merasa terhimpit oleh kenyataan yang begitu pahit. Sari yang dulu penuh dengan energi kini semakin rapuh. Setiap langkahnya terasa berat, dan suaranya yang dulu tegas kini semakin melemah. Namun, setiap kali Rina bertanya bagaimana keadaan ibunya, Sari selalu berusaha tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Rina tidak bisa mengerti mengapa ibunya begitu keras kepala. Mengapa Sari enggan menerima bantuan dari orang lain, meskipun dokter sudah memberitahu bahwa pengobatan hanya bisa sedikit memperlambat prosesnya. Setiap kali Rina mengajak Sari untuk beristirahat, atau mencoba memberikan bantuan lebih, Sari selalu menolak dengan alasan yang sama. "Ibu tak ingin merepotkanmu. Kamu harus fokus pada masa depanmu, Nak." Namun, semakin lama, Rina merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah waktu yang semakin sedikit untuk mereka habiskan bersama. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Ia harus berbuat sesuatu untuk membuat ibunya merasa bahagia, meskipun hanya sebentar. Suatu pagi, Rina memutuskan untuk membawa ibunya ke tempat yang dulu sangat disukai oleh Sari, sebuah taman kecil di pinggir desa, tempat yang sering mereka kunjungi saat Rina masih kecil. Di sana, mereka akan duduk di bangku yang sama, memandangi langit dan menikmati angin sejuk, seperti yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu. Namun, saat mereka sampai di taman, Sari terlihat sangat kelelahan. Wajahnya semakin pucat, dan ia hampir tak bisa berjalan tanpa bantuan. Rina merasa hati kecilnya semakin meremuk, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. "Ibu, ayo duduk di sini," katanya lembut, membantu ibunya duduk di bangku yang ada di bawah pohon rindang. Sari menatap langit dengan tatapan kosong, seolah mengenang masa-masa indah yang telah lewat. "Rina, kamu ingat waktu kita dulu datang ke sini? Saat kamu masih kecil, kamu suka lari-lari di sekitar taman ini, tertawa ceria. Ibu selalu merasa tenang setiap kali melihatmu bahagia." Air mata mulai menggenang di mata Sari, namun ia berusaha menahan tangis. "Ibu ingin kamu tahu, Nak, Ibu tidak menyesal. Ibu sudah memberikan segala yang Ibu bisa untukmu. Kamu adalah hidup Ibu. Kamu adalah kebahagiaan Ibu yang sesungguhnya." Rina menggenggam tangan ibunya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Ibu, kamu tidak pernah sia-sia. Kamu selalu memberi segalanya untukku. Aku akan selalu ada untuk Ibu, tidak peduli apapun yang terjadi." Sari menatap Rina dengan tatapan lembut, dan sejenak, dunia seolah berhenti berputar. Rina merasa waktu berjalan begitu lambat, dan di momen itu, ia hanya ingin memeluk ibunya lebih erat, lebih lama, sebelum semuanya berakhir. Ia tahu, meskipun kata-kata itu tidak pernah terucap, ibunya sudah memberikan segalanya untuknya. Namun, di saat yang sama, Rina merasakan sebuah ketakutan yang semakin menggelayuti hatinya. Waktu semakin sedikit, dan ia takut ia tidak akan pernah cukup melakukan semuanya untuk ibunya. Ketakutan itu begitu nyata, begitu menghantui, namun Rina berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan menemani Sari, sekuat apapun keadaan, hingga akhir hayat ibunya. Waktu yang terus berjalan membawa Sari semakin dekat dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Tubuhnya semakin lemah, nafasnya semakin berat, dan langkahnya semakin terhuyung. Rina,
yang selalu berusaha tegar dan menemani ibunya, mulai merasa kehabisan tenaga. Ia tidak hanya berjuang untuk meringankan beban ibunya, tetapi juga berjuang dengan hatinya sendiri, menghadapi kenyataan bahwa waktunya bersama ibunya sudah semakin pendek. Di malam hari, saat Rina duduk di sisi ranjang ibunya, tangan Sari yang dingin menggenggam erat tangannya. Mata ibunya yang kini semakin redup menatapnya dengan penuh kasih, seolah ingin mengucapkan ribuan kata tanpa bisa diucapkan. Rina tahu, Sari sudah sangat lelah, namun tetap bertahan hanya untuk melihat putrinya bahagia. "Ibu, jangan pergi," Rina berbisik, suaranya terisak. "Aku tidak siap kehilanganmu. Ibu, aku butuh kamu." Sari menarik napas dalam-dalam, dan meskipun tubuhnya semakin rapuh, ada kekuatan yang luar biasa di dalam dirinya. Ia melihat Rina dengan tatapan penuh kasih, lalu perlahan berkata, "Anakku, hidup ini memang penuh dengan perpisahan. Tapi yang terpenting adalah, selama aku ada, aku akan selalu mencintaimu. Kamu adalah hidupku. Aku bangga padamu. Rina, kamu adalah segalanya yang ibu impikan." Tetesan air mata mulai mengalir dari mata Sari, tetapi ia tidak mengungkapkan rasa takutnya. "Ibu tidak ingin melihatmu menderita. Jangan menangis untuk ibu. Sayang, kamu harus kuat. Kamu sudah cukup besar untuk menghadapi segala sesuatu." Rina tidak bisa menahan tangisnya. Semua kenangan indah bersama ibunya kembali datang dalam pikirannya. Kenangan masa kecilnya yang penuh cinta, setiap senyuman yang diberikan ibunya, setiap pelukan yang terasa begitu hangat, dan setiap kata-kata penyemangat yang selalu membuatnya merasa tak ada yang tidak mungkin. Sari adalah segalanya bagi Rina. Ibu adalah bagian dari jiwanya yang tak tergantikan. Saat itulah, Sari memegang kalung perak yang dulu ia berikan kepada Rina, kalung yang diwariskan oleh almarhum suaminya. Sari memegangnya erat di tangan, seolah memberi kekuatan terakhir untuk putrinya. "Rina, kalung ini adalah simbol cinta kita. Walau ibu tidak lagi ada, cinta ibu akan selalu ada di hatimu. Itu akan menjadi pengingat bahwa ibu akan selalu mendampingimu, meski dalam bentuk yang berbeda." Rina menangis dalam pelukan ibunya, merasakan segenap perasaan yang tak terucapkan, sebuah perpisahan yang sangat sulit untuk diterima. Namun, ia tahu bahwa ibunya sudah melakukan segalanya untuknya. Ia tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima. Dan meskipun hatinya hancur, Rina berjanji untuk melanjutkan hidupnya dengan penuh cinta, seperti yang diajarkan ibunya. Pagi itu, Sari akhirnya menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di sisi Rina. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa kehilangan yang begitu dalam. Rina merasa dunia seakan runtuh, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ibunya telah memberikan segalanya untuknya, dan bahwa cinta mereka akan abadi, meski tak lagi dalam bentuk yang sama. Rina berdiri di tepi pemakaman, memandang makam ibunya yang baru saja terkubur. Air mata mengalir tanpa henti, namun di hati Rina, ada rasa damai. "Ibu, aku akan teruskan hidupku. Aku akan menjadi orang yang bisa kamu banggakan. Ibu, aku janji. Aku akan selalu mengingatmu. Temanilah aku, ibu, sampai akhir hayatku." Dan meskipun ibunya telah pergi, di setiap langkah hidup Rina, ada cinta ibunya yang selalu menyertainya. Cinta yang tak akan pernah hilang, bahkan oleh waktu.